Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP dan MTS. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang teks puisi rakyat. Nah, kita akan masuk pada keterampilan, yaitu menulis pantun. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu sampiran dan isi. Nah, sebelum kita membuat atau menulis pantun, kita harus ingat kembali bagaimana ciri-ciri dari pantun. Kita lihat lagi ciri yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Oke, langsung saja. Berikut adalah langkah mudah dalam membuat pantun. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Jenis pantun sangat beragam. Ada pantun agama, pantun jenaka, pantun kesehatan, pantun teka-teki, dan lain-lain. Setelah kita menentukan tema, kita buat bagian isi yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Setelah itu, kita buat lagi sampiran. Nah, dalam menentukan sampiran, kita harus perhatikan bunyi akhir atau rima pada isi. Oke, sekarang mari kita belajar membuat pantun. Pertama, kita harus memilih tema. Misalnya kita ingin mengambil tema kesehatan. Nah, setelah menentukan tema, kita buat isinya. Isinya berada pada baris ketiga dan keempat. Jadi kita kosongkan dulu baris pertama dan kedua, kita langsung isi baris ketiga dan keempat, yaitu isi dari pantun. Oke, sekarang contoh isinya, misalnya, mari patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Oke, selanjutnya kita buat sampirannya. Dalam membuat sampiran, kita harus memperhatikan rima atau bunyi akhir pada isi. Baris pertama pada sampiran harus memiliki bunyi akhir yang sama dengan baris ketiga, yaitu kesehatan, di mana bunyi akhirnya adalah tan. Jadi kita bisa memilih satu huruf terakhir saja, misalnya N saja. Kemudian kita bisa memilih 2, berarti AN, atau kita bisa memilih 3 huruf terakhir, misalnya tan. Jadi terserah nanti mau pilih 1 huruf terakhir, 2 huruf terakhir, atau bahkan 3 huruf terakhir. Nah, pada contoh ini kita coba ambil 3 huruf terakhir, yaitu tan. Nah, sekarang kita cari kata yang berakhiran tan. Misalnya hutan, jembatan, perempatan, jantan, dan lain-lain. Misalnya kita ingin menggunakan kata hutan, berarti kata yang bisa kita gunakan misalnya burung bangau lari ke hutan. Kita lihat bahwa baris pertama dengan baris ketiga sudah memiliki bunyi akhir atau rima yang sama, yaitu sama-sama berakhiran tan. Selanjutnya kita lihat baris keempat yang berakhiran kata corona. Jadi kita cari kata yang berakhiran a, na, atau 3 huruf terakhir, yaitu ona. Misalnya kata yang bisa digunakan adalah nona, pesona, bola, mangga, di sana, panorama, dan lain-lain. Misalnya contoh kalimatnya di sini adalah membuat kerbau terpesona. Jadi baris kedua dan baris keempat sudah sama-sama berakhiran ona. Nah, sekarang pantunnya sudah jadi. Sekarang kita periksa sekali lagi berdasarkan dengan ciri-cirinya. Yang pertama, terdiri atas 4 larik atau baris. Nah, sudah sangat jelas di sini bahwa ini terdiri dari 4 larik.
Kemudian ciri yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, sekarang mari kita cek. Burung bangau lari ke hutan. Sekarang kita cek berapa suku katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian baris yang kedua, membuat kerbau terpesona. Ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 suku kata juga. Baris ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 suku kata. Kemudian baris yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 suku kata juga. Jadi tiap baris ini sudah memenuhi persyaratan, yaitu 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri berikutnya adalah baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sudah sangat jelas di sini, baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Artinya baris pertama dan baris ketiga harus memiliki rima atau huruf akhir yang sama. Kemudian begitu juga dengan baris kedua dan baris keempat. Sekarang kita buat lagi pantun dengan tema yang berbeda. Misalnya kita ingin membuat pantun dengan tema agama. Pertama, sama dengan langkah yang tadi, kita tentukan isinya. Isinya terletak pada baris ketiga dan keempat. Misalnya isinya, jangan harap masuk surga jika salat fardu kau abaikan. Nah, setelah mendapatkan isinya, kita buat sampirannya dengan memperhatikan rima atau bunyi akhir pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga berarti mempunyai rima atau bunyi yang sama dengan baris pertama, dan baris keempat mempunyai rima yang sama dengan baris kedua. Nah, sekarang kita coba buatkan sampiran. Misalnya, jangan harap masuk surga berarti kira-kira kalimat yang bisa digunakan sebagai sampiran, misalnya Pak Lurah panutan warga. Kemudian dilanjut dengan memperhatikan baris keempat berakhiran kan. Misalnya hobinya pelihara ikan. Jadi kita lihat sekali lagi, baris pertama dan ketiga memiliki rima yang sama, baris kedua dan keempat memiliki rima yang sama. Kemudian selanjutnya kita buat lagi contoh pantun yang ketiga, misalnya temanya adalah pendidikan. Pertama kita buat isinya, misalnya isinya di sini anak pintar berakhlak mulia, dimanapun pasti disenangi. Contoh sampirannya bisa ke Ambon bawa bunga dahlia, beli sepatu di Banyuwangi. Jadi antara sampiran dan isi kalimatnya tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan kalimat pada larik pertama sampiran juga tidak harus berhubungan dengan kalimat pada larik keduanya. Jadi bebas aturannya, hanya jumlah suku kata yang digunakan dan penggunaan rima. Oke, itu saja materi kita di video kali ini. Silahkan dicatat materinya dan dikerjakan tugasnya. Terima kasih, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.